Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Murcia Cia ya. Nah, kali ini saya mau share masih seputaran umroh ya. Kebetulan saya baru ambil namanya paspor dan ini digunakan untuk umroh. Nah, saya juga akan membahas apakah dua suku kata nama itu bisa daftar umroh atau harus menambahkan 3 suku kata. Baiklah, jadi sebenarnya kemarin itu saya habis membuat paspor umroh untuk ibu saya. Jadi kronologis ceritanya seperti ini. Saya ini mengikut ke kabupaten ya. Waktu itu saya sudah daftar M-Paspor dan saya itu nggak tahu karena ini tuh kebijakan yang baru ya. Karena sebelumnya waktu saya buat paspor itu kan masih mengurus terus membayar. Nah, waktu saya daftar di M-Paspor secara online itu ternyata kan 2 jam ya maksimal kita harus bayar, kalau nggak tuh hangus. Tanpa dosa saya itu langsung datang aja ke kantor imigrasi. Nah, waktu itu petugasnya bilang ya maksimal harus dibayar ya. Terus saya bilang kalau zaman saya yang paspor 5 tahun itu beda. Jadi beliaunya itu kasih alternatif lain, yaitu ke kantor imigrasi Kota Madia. Karena di kantor imigrasi Kota Madia itu ternyata masih manual. Jadi saya pergilah ke imigrasi manual ya. Untuk teman-teman kawan-kawan yang ada di Linggau itu bisa ya, kalau nak ngurus di Linggau itu manual, jadi tidak usah pakai online segala macam. Jadi cuman bawa dokumen bae. Tuh kantor imigrasi yang di Linggau itu adanya di depan Tanah Merah ya, dekat SD situ, dekat SD Tanah Merah itu. Masuk kantornya ke belakang. Di situ sepi, jadi enak kalau nak ngurus di situ. Oke guys, jadilah saya datang ke sana untuk mengurus paspor secara manual. Dan apa syarat-syaratnya yang harus dipersiapkan? Sebenarnya sama saja ya teman-teman. Yang pertama adalah saya sudah mendaftar ke travel umrohnya. Jadi agen umroh itu kasih surat keterangan ya, bukti bahwa mereka benar-benar travel agent yang valid dari pemerintah, legal ya, legal. Terus yang kedua adalah surat pengantar keterangan nama. Jadi penambahan ibu saya namanya cuma satu, jadi ditambahi nama bapaknya ibu, nama kakek saya, jadi menjadi 3 suku kata. Syaratnya sama ya teman-teman. Jadi yang harus dipersiapkan adalah KTP asli, pokoknya semua dokumen asli dibawa. Itu cuma saya fotokopi satu saja, KTP, KK, terus akta kelahiran atau ijazah. Itu pilihan, bisa akta kelahiran, bisa ijazah. Semua dokumen itu asli ya teman-teman, nanti untuk ditunjukkan, termasuk tadi surat dari agent dan surat pengantar penambahan nama. Nah, sudah diurus. Terus caranya masih seperti yang lama waktu saya dulu buat paspor ya. Jadi setelah selesai pengurusan paspor itu, nanti ada surat keterangan yang ada kode pembayarannya. Nah, habis itu baru saya bayar. Jadi seperti ini ya teman-teman, untuk bukti pengantar pembayaran di situ ada kode bayar MPN yang dibawa sendiri itu, yang ada QR code-nya. Terus pembayaran ini paling lambat dalam 7 hari kerja. Kalian bisa membayar secara online lewat ATM ataupun lewat bank. Bisa juga lewat kantor pos. Nah, ayo kita tunjukkan. Saya kemarin bayarnya itu lewat M-Banking BSI. So, kalian buka di aplikasi M-Banking BSI ini, kita pilih ke MPN penerimaan negara. Sesuai ya yang ada di lembaran tadi ya teman-teman, ada MPN. Lalu klik pajak cukai paspor ya, terus masukkan nomor pembayarannya tadi. Lalu kalau sudah masukkan nomor pembayaran yang di pojok kanan bawah, itu masukkan PIN, selesai. Selanjutnya udah. Jadi seperti ini hasil pembayarannya, bukti pembayarannya nanti di print untuk mengambil paspor. Dan paspor umroh dan paspor biasa itu sama ya teman-teman ya. Yang membedakan adalah di halaman dalam. Nah, jadi kayak gini ya. Di halaman dalam itu akan diketik dan dicap dari kantor imigrasi, menunjukkan bahwa nama yang pemilik paspor ini sudah 3. Tapi kalau di halaman depan itu tetap sama. Nah, di halaman depan ini tetap sama ya, tetap seperti ini. Jadi paspor ini ya tetap bisa kalian gunakan untuk traveling selain umroh. Untuk teman-teman yang belum tahu. Nah, untuk masalah nama itu secara resmi saya buka di laman
itu Kemenak ya, pokoknya yang berhubungan sama nama umroh tadi, itu sekarang tuh sudah bisa 2 suku kata. Yang nggak boleh itu cuman 1 suku kata, 2 suku kata, 3 suku kata, kalau nggak salah maksimal 4 suku kata ya teman-teman yang diperbolehkan. Jadi nama saya 2, jadi makanya saya tidak mengurus paspor baru lagi atau mengurus paspor yang ada tambahan nama di dalam itu, saya nggak lagi. Dan kebetulan paspor saya memang masih berlaku untuk insya Allah untuk berangkat di tahun ini. Nah, untuk harga paspor sendiri harganya 350.000 ya teman-teman. So untuk pengambilan, karena saya yang mewakili pengambilan paspor ibu saya, jadi kalau ada hubungan darah, hubungan keluarga yang kalian bawa itu cukup yang tadi saya bilang, yang ada kode pembayaran ya, bukti sudah selesai registrasi paspor, 1, 2 bukti pembayaran di print out. Tapi kalau misalnya kalian ada struk ATM-nya itu pakai, karena saya online jadi saya print out bukti online-nya itu. Terus kakak ya, kakak ini menunjukkan hubungan darah saya sama ibu saya, terus KTP asli ibu saya dan KTP asli saya itu ditunjukkan ke petugas. Jadi untuk yang fotokopian tadi, print out bukti kode pembayaran semuanya diambil oleh pihak imigrasi. KTP-nya of course dikembalikan ya karena KTP asli, dan paspor. Sedangkan untuk paspor yang ingin diambilkan oleh orang lain dan tidak memiliki hubungan darah dengan pemegang paspor, dokumen yang harus dibawa adalah bukti pengantar permohonan paspor yang ada kode bayar, lalu bukti pembayaran, terus kalian harus buat surat kuasa dengan tempel materai 10.000 sama KTP asli, bawa aja KTP asli yang ngambil dan KTP asli si pemegang paspor. Nah, kalau ini contoh saja ya teman-teman untuk surat kuasa pengambilan paspor yang saya cari di Google, mungkin bisa nyontoh seperti ini. Dah, selesai ya teman-teman, itu sudah jadi paspornya. Berarti paspor biasa dan paspor umroh itu sama saja. Yang membedakan adalah ketika ingin buat paspor umroh akan ditanyakan agentnya. Agentnya itu real, valid, eligible atau tidak, sama nama. Cek namanya ya, kalau 1 suku kata itu perlu diurus untuk menjadi 2 atau 3 suku kata. Nah sekian ya share dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman terutama yang rumahnya di daerah, apalagi yang sekitaran Lubuk Linggau, Musirawas. Kalau kesulitan ke Musirawas, ke Kanim, Lubuk Linggau saja ya teman-teman. Jadi kantornya di depan Tanah Merah, Majapahit. That's all my share. See you in the next video. Bye.